Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi. Tentu ada banyak hal yang akan kita kerjakan, bukan? Pekerjaan, tugas, dan aktivitas kita di rumah, di kantor, dimanapun juga. Maka biarlah kita mengawali semua bersama dengan Tuhan melalui doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan hati kami berlimpah dengan sukacita ketika kami boleh kembali menikmati hari baru dan pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya hari ini dapat kami jalani dalam tuntunan, bimbingan, dan pertolongan Tuhan sendiri. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami baca serta renungkan boleh memandu kami hingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, semuanya adalah hal-hal yang berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan pagi kita adalah tidak dipaksa. Dan bacaan Alkitab diambil dari Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai 15. Mari kita membaca Alkitab kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang dipaksakan atau terpaksa dilakukan tidak akan berakhir baik. Setujukah, saudara? Ya, hal itu memang benar, bukan? Mengapa? Karena pikiran, perasaan, dan tindakan tidak berjalan selaras. Dalam kenyataan sehari-hari, hal itu terlihat jelas. Sudah banyak bukti bahwa tidak akan ada pekerjaan yang selesai dengan hasil maksimal atau sesuai harapan jika dipaksa atau terpaksa.
Namun, sebaliknya, jika dilakukan dengan tulus dan sukacita, maka pekerjaan seberat apapun menjadi ringan dan menyenangkan. Hasil akhirnya juga cenderung maksimal, bahkan melebihi apa yang diharapkan. Saudaraku, gereja Kolose dan Laodikia tidak pernah dipaksa untuk menjadi Kristen. Mereka dengan penuh kesadaran meminta atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan supaya penerimaan itu dilanjutkan dengan hidup beriman yang semakin hari semakin teguh dan dewasa. Teguh untuk berpijak pada apa yang diyakini. Dewasa untuk menyikapi godaan-godaan yang berupaya menyesatkan dan mengerdilkan pertumbuhan iman. Sesungguhnya, menjalani hidup beriman akan menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Namun, bila kita telah memilih dan memutuskan untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tantangan, godaan, dan rupa-rupa ujian lainnya justru akan menjadikan kita semakin teguh dan hidup beriman kita semakin berakar kuat. Jika sekarang ini kita mengimani Kristus sebagai Tuhan, tentu kita mengimaninya tidak dengan paksaan. Kita sadar bahwa di dalam Kristus ada segala yang baik, dan makin hari hidup kita makin dekat dengan Kristus. Pengajarannya akan memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Mungkin akan ada pihak-pihak yang berupaya mengguncang dan menyesatkan pilihan iman kita. Namun, percayalah bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan selalu dikuatkan untuk tetap menuruti Kristus. Maka biarkanlah Kristus yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Biarkanlah tangan kasih-Nya terus membentuk kita menjadi umat kepunyaannya yang semakin kokoh dalam hidup beriman kepadanya. Tuhan memberkati saudara dalam seluruh aktivitas hari ini dan terus bertumbuh dalam iman yang semakin berakar kuat kepadanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu oleh karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Engkau akan selalu menolong kami dalam pertumbuhan iman kami. Semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Kiranya iman percaya kami melandasi semua pekerjaan, aktivitas, dan tugas keseharian kami, khususnya pada hari ini. Tuhan yang terus menolong dan menopang kami. Saat ini bersama-sama kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan iman, menghadapi berbagai tantangan, ujian, bahkan godaan-godaan kehidupan ini dalam segala bentuknya. Kiranya Tuhan yang terus menolong, menguatkan, dan memampukan mereka agar dapat menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang ada, dan pertolongan Tuhan membawa mereka kepada kemenangan iman hari demi hari. Bagi yang sakit dalam pergumulan pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, maupun mereka Tuhan yang sedang berupaya memperbaiki
kehidupan keluarga, mempererat kembali tali kasih yang telah mulai longgar. Kiranya Tuhan, dalam segala keadaan Engkau yang menolong dan menopang. Kami juga doakan mereka yang sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh kekasih hati mereka. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan, dan meneguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan bangsa negara kami, khususnya pemerintah saat ini yang masih terus berupaya untuk dapat menolong seluruh masyarakat dalam menghadapi pandemi yang masih berlangsung. Proses vaksinasi yang berjalan, biarlah Tuhan yang menolong agar berjalan dengan lancar. Dan kami semua dapat tetap menjalani hidup ini dengan segala tantangan di masa pandemi, dengan terus percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menolong dan menopang kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini dan seluruh aktivitas kami, tugas dan pekerjaan kami dalam penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Karena kami datang kepadamu dan menyerahkan hidup kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.